Pada masa lampau, setelah Dewa menciptakan umat manusia, ia kemudian menciptakan para penyihir. Kepada mereka, Dewa membagikan sebagian kekuatannya dan memberi tugas untuk membimbing manusia atas namanya. Para penyihir menjalankan peran itu dengan penuh pengabdian. Namun seiring ribuan tahun berlalu, hubungan itu berubah. Manusia mulai membenci para penyihir dan perlahan memburu mereka. Di tengah keadaan itu, muncul seorang penyihir bernama Morgan bersama muridnya, Adonis. Keduanya terlihat tersesat di hamparan padang pasir. Morgan tengah menatap peta di tangannya, mencoba memastikan posisi mereka. Di sisi lain, Adonis dengan santai membuka Google Map. Morgan segera memperingatkannya agar tidak memakai benda aneh tersebut, mengingat mereka sedang diburu. Adonis pun menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah HP ciptaannya sendiri. Ia menerangkan bahwa perangkat itu bekerja menggunakan sihir pemanggilan, sehingga tidak membutuhkan gelombang radio dan mustahil dilacak, bahkan oleh teknologi militer negara. Adonis menyindir Morgan yang masih menggunakan peta kertas di era seperti ini. Mendengar itu, Morgan langsung memberinya pelajaran dan menyuruhnya berhenti ngambek. Namun Adonis justru mempertanyakan alasan mereka harus terus bersembunyi. Morgan menjawab bahwa itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, karena sikap manusia terhadap penyihir telah berubah sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa dirinya kini lebih mirip ninja daripada penyihir, hanya demi bisa berbaur di kota. Tujuan mereka adalah mencari tempat yang lebih toleran terhadap penyihir, agar bisa hidup dengan aman. Morgan berpikir mereka juga perlu menemukan tempat yang memiliki sekolah untuk Adonis. Tetapi Adonis menolak dan mengatakan bahwa ia hanya ingin terus belajar bersama Morgan. Morgan menggoda Adonis karena tampak menyukai wanita yang lebih tua, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, pasukan tentara berhasil menemukan mereka. Adonis berniat menghadapi para prajurit itu, tetapi Morgan menegaskan bahwa Adonis masih terlalu dini. Ia lalu mengeluarkan sihir esnya dan memanggil tongkatnya, bersiap bertarung. Di sisi lain, di Kekaisaran Redia, Kaisar Gut menerima laporan tentang kegagalan pasukannya menangkap Morgan. Sang pelapor ditendang karena dianggap tidak becus, dan Kaisar memerintahkan agar Morgan ditangkap dengan cara apapun. Kembali ke medan pertempuran, terlihat seluruh prajurit telah dikalahkan. Morgan memberitahu Adonis bahwa sudah waktunya pergi. Namun Adonis masih mempertanyakan mengapa ia tidak diizinkan bertarung. Merasa dirinya cukup kuat, ia memanggil sebilah pedang raksasa untuk menunjukkan kemampuannya. Morgan kembali menegaskan bahwa Adonis masih belum berpengalaman. Adonis kemudian menyimpulkan bahwa alasan sebenarnya adalah karena ia manusia, dan Morgan tidak ingin ia membunuh sesama manusia. Adonis menyatakan bahwa ia tidak peduli akan hal itu. Yang ia inginkan hanyalah melindungi Morgan. Kata-kata itu membuat Morgan tersentuh, dan ia akhirnya mengakui perasaan Adonis. Namun pada saat itu, sebuah alat milik salah satu prajurit mendadak aktif dan memancarkan sinyal lokasi. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan cahaya hijau langsung mengelilingi tubuh mereka. Keduanya terkejut, tetapi tetap saling berpegangan saat tubuh mereka berteleportasi ke tempat lain. Tak lama kemudian, terlihat Kaisar Gut sedang berpidato di hadapan rakyatnya. Ia berbicara tentang masa lalu, saat manusia bergantung pada penyihir untuk ilmu pengetahuan dan perlindungan. Namun menurutnya, itu adalah hal yang konyol jika manusia harus lamanya berada di bawah mereka. Berkat kemajuan teknologi, manusia kini telah menjadi kuat. Ia pun menyatakan bahwa inilah waktunya memusnahkan para penyihir dan menegakkan dominasi manusia atas dunia. Rakyat bersorak mendukungnya. Tepat pada saat itu, Morgan dan Adonis tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Mereka terkejut dan segera menyadari bahwa mereka berdiri tepat di hadapan sang kaisar. Adonis langsung berlari ke depan untuk mengulur waktu agar Morgan bisa melarikan diri, tetapi ia segera ditangkap dan ditahan. Morgan memerintahkan mereka untuk melepaskan Adonis, sambil mengancam akan membunuh semua orang di sekitarnya. Namun sang kaisar sama sekali tidak gentar. Morgan mulai merapalkan mantra. Ia berkata bahwa sebenarnya ia tidak ingin bertarung, karena ia ingin Adonis memiliki tempat yang bisa ia sebut rumah suatu hari nanti. Saat Morgan hendak mengaktifkan mantranya, kekuatannya tiba-tiba lenyap. Ia terkejut dan tak percaya. Kaisar Gut lalu menjelaskan bahwa Morgan tidak memahami sejauh mana kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Terlihat sebuah alat raksasa di bawah tanah memancarkan gelombang yang menghambat sihir Morgan, sementara rakyat menertawakannya. Adonis mencoba menggunakan sihirnya, tetapi kekuatannya juga telah menghilang. Sang kaisar menyatakan bahwa masa kejayaan para penyihir telah berakhir. Ia merobek pakaian Morgan dan menamparnya hingga terjatuh. Adonis sempat melepaskan diri dan mencoba menolong, namun kembali ditahan oleh para prajurit. Merasa kesal, sang kaisar memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Adonis. Mendengar itu, Morgan langsung berlutut di hadapan kaisar dan memohon agar Adonis diampuni, dengan alasan bahwa Adonis adalah manusia. Morgan mengaku telah menculik Adonis dan membesarkannya sebagai budak, sehingga tidak ada alasan untuk membunuhnya. Ia meminta agar kaisar hanya mengambil nyawanya saja. Adonis tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia terus berusaha menggunakan sihirnya, tetapi semuanya sia-sia. Saat sang kaisar bersiap menghabisi Morgan, Morgan mengucapkan terima kasih kepada Adonis atas segalanya. Ia teringat pertemuan pertama mereka serta waktu dan kebahagiaan yang telah mereka lalui bersama. Morgan mengatakan bahwa ia mencintai Adonis. Namun sang kaisar langsung menembaknya. Tubuh Morgan dihujani ratusan peluru hingga hancur. Adonis hanya bisa menyaksikannya dengan histeris.
Kaisar kemudian mengangkat kepala Morgan dan mempertontonkannya di hadapan rakyat sebagai simbol kemenangan umat manusia. 10 tahun kemudian, di sebuah fasilitas penahanan milik kekaisaran, dua wanita terlihat bertengkar memperebutkan sepotong roti. Seorang gadis bernama Doro melerai mereka dengan menawarkan rotinya sendiri, tetapi salah satu wanita itu langsung merampasnya. Ana, teman Doro, merasa khawatir apakah Doro akan baik-baik saja tanpa makanan. Doro justru dengan ceria menunjukkan bahwa ia masih penuh energi dan meminta Ana untuk tidak khawatir. Ana tidak mengerti bagaimana Doro masih bisa menolong orang lain dalam keadaan seperti ini. Ia teringat bahwa meskipun para penyihir telah dimusnahkan dan teknologi terus berkembang, peperangan tidak pernah berhenti. Mereka diketahui adalah tawanan perang. Untuk menghibur Ana, Doro menampilkan pertunjukan boneka kecil. Tiba-tiba para penjaga masuk dan memanggil seorang tahanan bernomor 218. Semua gadis tahu bahwa siapapun yang dipanggil tidak akan pernah kembali. Kali ini, nama Ana yang disebut. Penjaga itu berteriak menyuruhnya keluar. Namun Doro melangkah maju dan menggantikan Ana. Ana menangis ketika menyadari pengorbanan Doro. Doro kemudian dibawa menghadap sipir. Terungkap bahwa para gadis di sana dijual sebagai budak. Doro tidak percaya dengan nasibnya, sementara sang sipir bahkan sempat berfoto selfie dengannya. Tiba-tiba, Doro menggigit jarinya dan berhasil melarikan diri. Ia sempat mengambil HP milik sipir dan mencoba menggunakannya untuk membuka semua sel tahanan. Namun HP tersebut memerlukan suara pemiliknya agar bisa berfungsi. Doro mencoba menirukan suara sipir semirip mungkin, dan usahanya berhasil. Semua sel terbuka. Doro berteriak menyuruh semua orang melarikan diri, dan kekacauan pun menyebar ke seluruh fasilitas. Saat berlari mencari jalan keluar, Doro memasuki sebuah ruangan yang aneh. Ia tertangkap oleh salah satu penjaga. Namun unit penahanan di tengah ruangan itu tiba-tiba terbuka, menampakkan sosok seseorang yang selama ini disegel rapat. Orang itu langsung melepaskan dirinya, dan terungkap bahwa dia adalah Adonis. Para penjaga panik melihatnya bebas. Adonis langsung melompat ke arah seorang prajurit dan membunuhnya. Penjaga lain mencoba menembaknya, tetapi Adonis menangkis serangan itu dan membalas tembakan menggunakan senjata prajurit tersebut. Doro ketakutan saat Adonis berjalan mendekatinya. Adonis kemudian menembaknya. Namun ternyata tembakan itu bukan untuk melukainya, melainkan untuk membebaskan Doro dari borgol yang menahannya. Para penjaga lain langsung panik dan berusaha mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali. Di markas National Security Bureau, atau NSB, seorang jenderal bernama Yamato menerima laporan mengenai insiden tersebut. Ia segera memerintahkan salah satu agen eksekutifnya, Ikote, untuk menangani masalah itu. Ikote menerimanya dengan sikap santai, bahkan terlihat antusias. Sikap itu membuat Yuki, adik Yamato, merasa tidak senang. Ia mengingatkan bahwa mereka adalah pilar utama dalam menjaga ketertiban kekaisaran, bukan sekadar menangani masalah dengan enteng. Namun Yamato menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja, dan ada alasan mengapa Ikote bisa menjadi agen eksekutif. Kembali ke penjara, sang sipir dilanda kepanikan setelah mengetahui bahwa Adonis berhasil kabur. Ia tak mengerti bagaimana Doro bisa membuka ruang penahanan tersebut, karena bahkan HP miliknya sendiri seharusnya tidak memiliki izin untuk melakukannya. Keadaan semakin buruk saat diketahui bahwa pena sihir milik Adonis juga telah menghilang. Di luar, Adonis mencoba menggunakan sihirnya untuk pertama kali setelah 10 tahun. Ia menembakkan pistolnya dan memanggil peluru raksasa yang menghantam sebuah bangunan dengan kekuatan dahsyat. Adonis bersumpah akan memusnahkan semua orang di kota itu. Di lokasi lain, Ikote tengah membereskan situasi di penjara. Ia melaporkan bahwa Adonis tidak ditemukan. Ketika menerima laporan tentang bangunan yang diserang, ia langsung bersiap menuju ke sana. Namun sebelum pergi, ia menghabisi sang sipir yang dianggap tidak becus. Sementara itu, Doro juga berhasil keluar. Namun saat melihat kehancuran yang ditimbulkan Adonis, rasa bersalah mulai menghantui dirinya karena telah membebaskannya. Saat Adonis menyusuri jalanan, ia teringat bahwa gurunya pasti tidak ingin dirinya menempuh jalan balas dendam seperti ini. Namun bayangan masa lalu tak bisa ia singkirkan. Ia mulai memanggil robot raksasa dan mengamuk tanpa belas kasihan. Di tempat lain, seorang petugas menerima laporan tentang serangan tersebut. Awalnya ia mengira itu hanya lelucon. Namun sebuah mobil tiba-tiba menabrak tembok, dan pengemudinya terlihat terguncang oleh apa yang baru saja ia saksikan. Petugas itu mengira pria tersebut mabuk. Tetapi saat ia melihat keluar, ia akhirnya menyaksikan langsung kehancuran yang sedang terjadi. Dari kejauhan, Yamato dan Yuki mengamati situasi dan memastikan bahwa Adonis adalah dalang di balik serangan itu. Yamato berencana menggunakan alat penekan sihir untuk menghentikannya. Namun para prajurit mengingatkan bahwa alat tersebut sudah tidak digunakan selama 10 tahun, sehingga tidak ada jaminan masih berfungsi dengan baik. Status darurat nasional pun diumumkan. Tank-tank dikerahkan dan mulai menembaki robot raksasa itu, tetapi seluruh tembakan mereka meleset. Adonis membalas dengan menghancurkan bangunan dan melemparkan puing-puing ke arah pasukan. Diketahui bahwa bagi manusia, satu-satunya cara menggunakan sihir adalah melalui sihir pemanggilan berbasis tulisan. Sihir ini bekerja dengan memahami dan menyusun mekanisme sihir secara sistematis. Bahkan selama disegel, Adonis terus berlatih di dalam pikirannya. Karena itu, 10 tahun kurungan tidak menghalangi perkembangannya. Adonis meyakini bahwa semua warga yang pernah diuntungkan dari kematian gurunya juga ikut bersalah. Ia pun bertekad memusnahkan seluruh negeri tersebut.
Ia memanggil 2 gatling raksasa dan mulai menembaki siapapun tanpa ampun. Namun setelah semua itu, perasaan hampa justru menyelimuti dirinya, dan ia mulai menangis. Melihat Adonis berada di tangan robot raksasa, NSB segera mengerahkan jet tempur. Rudal ditembakkan tanpa henti, dan warga sipil ikut terjebak dalam kehancuran. Sebuah gedung besar tampak akan runtuh menimpa seorang anak kecil, tetapi Doro berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Di istana, sang kaisar terlihat terbaring di ranjangnya. Diketahui bahwa ia menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan. Ia bertanya-tanya apakah ini merupakan kutukan dari dewa. Namun ia sama sekali tidak menyesali perbuatannya, karena ia percaya bahwa memusnahkan para penyihir adalah keputusan yang diperlukan demi kelangsungan umat manusia. Kembali ke kota, Adonis bertarung melawan para prajurit di darat. Namun kekuatan sihirnya terlalu besar, dan ia menghabisi mereka dengan mudah. Saat hendak membunuh prajurit terakhir, Doro memohon agar ia berhenti. Ia berkata bahwa apa yang telah Adonis lakukan sudah cukup, dan ia tidak ingin melihat lebih banyak orang tak bersalah mati. Permohonan itu justru membuat Adonis semakin murka. Ia teringat bahwa dulu ia membiarkan Doro hidup, karena gadis itu berasal dari negara lain. Kini ia berpikir seharusnya ia memusnahkan semua orang tanpa pengecualian. Doro menegaskan bahwa Morgan tidak akan pernah menginginkan Adonis menjadi seperti ini. Adonis membentaknya dan melarang menyebut nama gurunya. Ia mulai curiga bahwa manusia hanya menggunakan Doro untuk mengalihkan perhatiannya, mengingat mereka selalu bertarung dengan cara licik. Namun Doro mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Adonis tidak percaya masih ada penyihir yang hidup. Doro bersumpah bahwa itu benar, dan mengatakan bahwa beberapa dari mereka berhasil selamat. Adonis bertanya mengapa mereka tidak berusaha menyelamatkan gurunya. Doro menjawab bahwa saat itu mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Adonis menolak mendengar permintaan maafnya. Namun Doro kemudian mengatakan bahwa mereka bisa menghidupkan kembali Morgan. Adonis tidak mempercayainya. Tetapi Doro menjelaskan bahwa ia memang menyusup ke negara ini untuk menemukan Adonis, agar mereka bisa menggunakan ingatannya untuk membangkitkan kembali Morgan. Adonis bersiap membunuh Doro, tetapi saat menatap wajahnya, ia teringat wajah gurunya. Ia pun menangis terseduh-seduh. Doro mengatakan bahwa kini Adonis tidak lagi sendirian. Saat Doro hendak meraih tangannya, sebuah tembakan dari belakang menembus tubuhnya. Dari kejauhan, Iko tetap percaya bahwa pelurunya justru mengenai Doro, bukan Adonis. Kilasan masa lalu muncul. Sebuah desa terbakar hebat. Doro menyaksikan para prajurit membantai para penyihir. Seorang penyihir bernama Mia mengatakan bahwa manusia menyerang tanpa peringatan. Doro bertanya mengapa mereka melakukan itu, karena para penyihir tidak pernah melakukan apapun untuk memancing kebencian. Mia menyadari bahwa mereka tak bisa melawan, karena sebuah alat telah menekan kekuatan sihir mereka. Ia menyuruh Doro melarikan diri dan menemui pemimpin mereka, Ophelia. Mia menyarankan agar Doro mengikuti rasi bintang wahyu yang akan menuntunnya ke tempat Ophelia. Ia menyuruh Doro berlari secepat mungkin. Doro pun melarikan diri, sementara para prajurit mengepung Mia dan bersiap membunuhnya. Kembali ke masa kini, Doro terluka parah. Adonis memintanya untuk bertahan dan menanyakan cara menghidupkan kembali Morgan. Doro mencoba menyampaikan informasi penting, tetapi para prajurit tiba-tiba menembaki mereka, mengakhiri hidupnya. Adonis menyadari bahwa ia telah terkepung. Para prajurit mulai melepaskan tembakan. Namun sihir Adonis menghentikan semua peluru di udara dan mengembalikannya ke arah mereka. Upaya menembaknya dari jarak jauh kembali dilakukan. Adonis mengendalikan peluru tersebut, memperbesarnya menjadi peluru raksasa, lalu melesatkannya ke arah Ikote, melenyapkannya seketika. Di tempat lain, Yuki bergegas menuju alat penekan sihir dengan niat mengaktifkannya untuk menghentikan Adonis. Namun seorang direktur bernama Teta menghentikannya dan mengatakan bahwa alat itu tidak bisa dinyalakan. Yuki menuntut penjelasan. Teta pun menghubungi Yamato dan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan alat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa alat itu melepaskan partikel tertentu yang berkaitan dengan berkembangnya penyakit mematikan yang menghancurkan sel-sel tubuh manusia. Hal itu menjelaskan mengapa para prajurit yang terlibat dalam perburuan penyihir dulu mengalami nasib yang mengenaskan. Teta menambahkan bahwa setelah para penyihir dimusnahkan, lingkungan alam berubah, sehingga atmosfer yang sebelumnya menetralkan partikel tersebut kini telah hilang. Akibatnya, alat itu menjadi jauh lebih berbahaya. Teta juga mengingatkan bahwa sang kaisar pernah terpapar radiasi alat tersebut. Itulah alasan mengapa kini ia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yamato terus mengamati Adonis yang masih mengamuk di tengah kota. Teta meminta Yuki segera menjauh dari lokasi itu. Namun Yuki justru berlari menuju alat penekan tersebut, menyadari bahwa Adonis telah menjadi ancaman bagi semua orang. Teta segera memerintahkan seluruh personel untuk mundur, lalu mengejar Yuki sambil berteriak agar ia tidak mengaktifkan alat itu. Meski begitu, Yuki tetap menyalakannya. Pada saat yang sama, Adonis tiba-tiba menjatuhkan pena sihirnya. Tak lama kemudian, Yamato menerima panggilan dari Teta yang memberitahunya bahwa situasi sudah terkendali karena alat tersebut telah dinonaktifkan. Yamato langsung mengkhawatirkan kondisi Yuki, tetapi Teta memintanya untuk memusatkan perhatian pada Adonis. Ia mengingatkan bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya jika Adonis kembali menggunakan sihirnya. Teta menegaskan bahwa mereka tidak boleh kalah, karena kekaisaran harus tetap menjadi simbol kekuatan mutlak. Mendengar hal itu, Yamato memerintahkan pasukan untuk menyerang.
Adonis berusaha meraih kembali pena sihirnya sementara para prajurit bersiap menembak. Namun tiba-tiba, seorang gadis berlari ke depan, dan pada saat yang sama sebuah bangunan di dekat mereka runtuh, menutupi pandangan. Gadis itu segera bersiap mengeksekusi Adonis. Adonis sendiri telah menerima takdirnya dengan tenang. Ia merasa bahagia karena akhirnya bisa kembali bersama Morgan. Tebasan pun terjadi, dan kepalanya terpenggal. Ketika debu perlahan mengendap, gadis itu mengangkat kepala Adonis dan memperlihatkannya kepada para prajurit. Sorak-sorai pun terdengar, menandakan kelegaan karena ancaman itu dianggap telah berakhir. Kemenangan dirayakan di mana-mana. Namun Yamato mengingatkan bahwa masih terlalu cepat untuk merayakan segalanya. Mereka masih harus mengumpulkan jasad Adonis dan mengevakuasi para korban di area tersebut. Ia menatap prajurit yang mengeksekusi Adonis. Salah seorang prajurit melaporkan bahwa gadis itu adalah rekrutan baru, dan ia akan menyelidiki latar belakangnya. Yamato justru menyuruhnya untuk tidak membuang waktu dan memerintahkannya agar segera mencari Yuki. Tak lama kemudian, terlihat Teta dan Yuki tengah mendapatkan perawatan medis. Di waktu yang sama, sang kaisar menyampaikan pidatonya. Ia menyatakan bahwa Adonis adalah penyebab kehancuran kota yang menelan banyak korban jiwa. Ia mengaku tidak memahami bagaimana Adonis bisa menggunakan sihir, mengingat pada dasarnya Adonis hanyalah manusia biasa. Sang kaisar juga menyatakan penyesalannya karena telah membiarkan Adonis hidup sampai sejauh ini. Meski begitu, ia menenangkan rakyat dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut. Kekaisaran adalah yang terkuat, telah menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki pasukan elit terbaik di dunia. Setelah pidato itu, terlihat seorang gadis bernama Eri yang baru saja selesai menyaksikannya. Gurunya kemudian mengumumkan bahwa beberapa murid telah tewas akibat insiden tersebut, tetapi ujian tetap akan dilaksanakan. Salah satu murid mempertanyakan alasan Adonis berpihak pada para penyihir, padahal ia manusia. Sang guru menjawab bahwa kemungkinan besar pikirannya telah dicuci. Usai kelas, Eri dihampiri oleh seorang gadis lain yang mengaku mengetahui kebenaran di balik kejadian itu. Namun Eri menanggapi bahwa semua itu hanyalah reaksi wajar terhadap situasi saat itu. Setelahnya, Eri mengunjungi lokasi bencana dan memberikan penghormatan kepada para korban. Ia mengungkapkan kemarahannya kepada pemerintah yang gagal melindungi rakyat. Eri meminta maaf kepada kekasihnya, yakin bahwa pria itu pasti membencinya. Saat Adonis mengamuk, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun ketika melihat robot raksasa itu, ia justru melarikan diri, dan kekasihnya tewas tertimpa puing. Ia membenci dirinya sendiri karena telah meninggalkannya. Meski begitu, ketika melihat foto-foto Adonis, Eri mengakui bahwa ia justru tertarik pada pesona pria tersebut. Pada saat itulah, ia menyadari kehadiran wakil direktur bernama OS di belakangnya. Eri tahu bahwa OS bekerja sama dengan pemerintah. Namun OS mengatakan agar ia tidak khawatir, dan berjanji tidak akan melaporkannya. Namun setelah Eri pergi, OS langsung menghubungi bawahannya, Charm. Ia melaporkan bahwa Eri telah terpengaruh oleh teroris, dan harus segera ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Tak lama kemudian, seorang prajurit melaporkan bahwa pemeriksaan terakhir di area bencana telah selesai. Saat mereka bersiap meninggalkan lokasi, Charm menyampaikan kabar mengejutkan. Hasil analisis terbaru menunjukkan bahwa tubuh Adonis yang ditemukan ternyata palsu, yang berarti ada kemungkinan besar Adonis masih hidup. Kemudian terlihat Adonis dalam kondisi kesakitan yang luar biasa, dirawat oleh beberapa penyihir. Mereka khawatir proses pemindahan terlalu berat bagi tubuh manusia. Namun Ophelia muncul dan menenangkan keadaan dengan sihirnya. Adonis mulai mengingat kejadian sebelumnya, dan terungkap bahwa prajurit yang memenggalnya sebenarnya menciptakan klon dirinya. Gadis itu pun mengungkapkan bahwa ia adalah Ana, sahabat Doro. Adonis bertanya siapa sebenarnya Ana. Namun Ana menjelaskan bahwa prioritas mereka adalah memastikan Adonis bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, Ana disegel ke dalam sebuah bola dan diterbangkan menjauh. Adonis jatuh ke lantai, tetapi Ophelia segera memeluknya dan berterima kasih atas perjuangannya. Adonis menuntut penjelasan mengenai tempat ia berada. Ophelia mengungkapkan bahwa kini ia berada di negeri para penyihir. Keesokan harinya, Adonis diajak berkeliling dan melihat bahwa para penyihir hidup dengan aman dan damai. Ia kemudian dibawa menemui Ophelia kembali. Meski ingin berjalan sendiri, Ophelia mengingatkan bahwa tubuhnya masih terlalu lemah akibat proses pemindahan. Para penyihir menyambut Adonis sebagai murid Morgan. Adonis bertanya bagaimana mereka bisa mengenal gurunya. Ophelia menjelaskan bahwa Morgan dikenal oleh seluruh penyihir sebagai salah satu yang terkuat sekaligus paling berhati baik. Namun ia juga mengungkapkan bahwa Morgan telah diasingkan dari negeri penyihir. Adonis segera memahami bahwa alasannya adalah karena Morgan menerima manusia sebagai murid. Ophelia menjelaskan bahwa sihir dianggap sebagai anugerah dari dewa, sehingga para penyihir dilarang membagikan kekuatan itu kepada manusia. Adonis meminta Ophelia langsung ke inti pembicaraan. Ophelia pun memperlihatkan pena sihir miliknya. Adonis segera berdiri dan meminta benda itu dikembalikan. Ophelia sempat mengomentari keindahan dan kualitas pena tersebut, menyadari bahwa hanya Morgan yang mampu membuat alat sebaik itu, lalu mengembalikannya kepada Adonis. Adonis bertanya apakah benar memungkinkan untuk menghidupkan kembali gurunya. Ophelia menjawab bahwa para penyihir tidak pernah berbohong. Mendengar itu, Adonis merasa lega dan bersyukur. Namun ia tiba-tiba melihat bumi berada di atasnya, dan bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berada. Terungkap bahwa bangsa penyihir telah membangun negeri mereka di bulan sejak 10 tahun lalu.
Adonis kemudian diperlihatkan pohon suci bernama Mitu, sumber kelahiran dan penciptaan kembali para penyihir. Ophelia menjelaskan bahwa itu adalah pohon terakhir yang berhasil mereka selamatkan dari bumi sebelum manusia menghancurkan segalanya. Adonis memperhatikan salah satu buahnya dan berpikir bahwa mungkin Morgan berada di dalamnya. Namun Ophelia mengatakan bahwa buah itu membutuhkan bantuannya agar bisa menjadi Morgan. Ophelia menjelaskan bahwa sihir adalah proses mewujudkan pikiran menjadi bentuk fisik. Sihir pemanggilan berbasis tulisan milik Adonis adalah perwujudan dari esensi tersebut, memungkinkannya memberi bentuk pada apapun yang ia bayangkan. Ia mengatakan bahwa Adonis dapat menyegel kenangan Morgan ke dalam buah itu, dan kenangan tersebut akan menjadi kunci kebangkitan Morgan. Ophelia memintanya untuk memikirkannya dan memanggilnya kembali saat ia sudah siap. Adonis pun merenungkan gurunya. Anna tiba-tiba mendekatinya. Adonis menanyakan maksud kedatangannya. Anna menangis karena kehilangan Doro, sahabatnya, yang mati demi menyelamatkan Adonis. Adonis mengatakan bahwa itu bukan urusannya dan langsung pergi. Anna menuduh Adonis egois, hanya memikirkan kebangkitan gurunya. Ia mempertanyakan mengapa mereka mempertaruhkan nyawa demi seseorang seperti Adonis. Namun Adonis telah menyadari kebenarannya. Ia menyadari bahwa para penyihir berniat memanfaatkannya, termasuk memanfaatkan Morgan. Anna terkejut mendengarnya. Namun Adonis menyuruhnya berhenti berpura-pura tidak tahu. Ia mengungkapkan bahwa pada saat-saat terakhirnya, Doro telah memperingatkannya tentang niat sebenarnya para penyihir. Adonis juga menyadari bahwa para penyihir mampu hidup di lingkungan ekstrim tanpa perlindungan apapun. Dan fakta bahwa mereka membangun fasilitas sebesar itu, menunjukkan bahwa tempat itu sebenarnya adalah kandang yang disiapkan untuk menahan manusia. Adonis memahami bahwa para penyihir merencanakan penculikan budak dan anak-anak. Mereka berniat memanfaatkan kemampuan transfer untuk membawa para korban, lalu mengajari mereka sihir berbasis tulisan yang serupa dengan miliknya. Tujuan akhirnya adalah memaksa manusia bertarung demi kepentingan para penyihir. Adonis menyadari alasan di balik rencana itu, kaum penyihir berada di ambang kepunahan dan membutuhkan prajurit baru untuk bertahan hidup. Satu-satunya yang mampu menciptakan pena sihir hanyalah Morgan. Karena itulah mereka berusaha membangkitkannya, agar lebih banyak pena sihir bisa dibuat. Anna kemudian menanyakan apa keputusan Adonis selanjutnya, sembari memohon agar ia bersedia membantu para penyihir. Adonis menjawab bahwa ia tetap akan membangkitkan gurunya, apapun risikonya. Namun ia juga menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti kehendak sang guru. Jika Morgan menolak berpihak pada para penyihir, maka Adonis pun akan memandang mereka sebagai musuh. Ritual pun dimulai. Adonis menyalurkan sihirnya, mengirimkan ingatan-ingatan tentang Morgan ke dalam buah ritual. Dalam proses itu, ia teringat waktu-waktu yang mereka lalui bersama, serta betapa besar rasa cintanya kepada sang guru. Cahaya terang memenuhi ruangan ketika ritual mencapai puncaknya. Namun sosok yang muncul dari buah tersebut bukanlah Morgan, melainkan Doro. Terungkap bahwa Adonis sengaja tidak membangkitkan Morgan. Ia tidak ingin gurunya kembali untuk menderita, dan merasa dunia ini tidak pantas bagi seseorang sebaik dirinya. Doro terbangun dan menyadari bahwa ia berada di negeri para penyihir, mempertanyakan alasan keberadaannya di sana. Adonis lalu memberikan pakaian kepadanya dan memintanya untuk mengenakannya, mengatakan bahwa ia hanya ingin membalas budi karena Doro pernah menyelamatkan nyawanya. Tindakan Adonis itu langsung dikecam. Ia diingatkan bahwa para penyihir telah bersusah payah menolongnya. Pertanyaan pun dilontarkan, mengapa Adonis justru menghancurkan semua usaha mereka? Doro dituduh telah memanipulasi Adonis. Namun Adonis menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya datang dari dirinya sendiri. Ophelia kemudian menyimpulkan bahwa Adonis tidak lagi berada di pihak mereka. Pada saat yang sama, Ophelia menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh portal-portal sihir. Adonis mengungkapkan bahwa ia membawa alat pelacak milik manusia. Ia menghancurkan alat itu, memicu ledakan besar yang membakar pohon suci. Tak lama kemudian, Yamato muncul bersama pasukan manusia dan langsung mengepung para penyihir. Seorang penyihir berusaha menyelamatkan pohon tersebut, tetapi seorang prajurit segera mengeksekusinya hingga tewas. Menyadari ancaman yang dihadapi, salah satu penyihir mengaktifkan sihir peningkatan dan memanggil armor zirah untuk melindungi seluruh kelompok. Adonis berhadapan langsung dengan Yamato. Ia menghindari serangan Yamato, lalu menggunakan sihir untuk merebut senjatanya. Adonis menembak Yamato dan menjatuhkannya. Yamato segera mengaktifkan perlengkapan pertahanannya, sehingga selamat dari serangan tersebut. Adonis terus menembakinya tanpa henti, hingga Doro menghentikannya. Adonis pun bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Doro. Sementara itu, para penyihir mulai menyerang balik dan membantai para prajurit. Ophelia merapalkan mantra pamungkasnya, mengirim puluhan tentara ke udara. Upaya untuk menembaknya gagal, seolah peluru-peluru itu menolak menyentuhnya. Para tentara yang terangkat kemudian berkumpul di satu titik dan dihancurkan secara brutal. Ophelia sempat mengira kemenangan telah diraih, namun segera menyadari bahwa lebih banyak pasukan manusia berdatangan. Ia menyimpulkan bahwa manusia berusaha mengalahkan mereka dengan keunggulan jumlah. Di bumi, di dalam ruang konferensi, para petinggi kekaisaran memantau pertempuran tersebut. Terungkap bahwa Teta hanya memiliki sisa hidup beberapa bulan akibat paparan radiasi alat penekan sihir. Seorang direktur bernama Dinasma mempertanyakan bagaimana para penyihir bisa bertahan hidup. Teta lalu menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan bahwa para penyihir telah menangkap dan memanfaatkan satelit manusia untuk mencapai bulan. Ia menjelaskan bahwa struktur di bulan itu disamarkan menggunakan sihir kamuflase.
Dinasma menegurnya dengan keras, mengingatkan bahwa lembaga mereka menerima anggaran besar dari pemerintah, dan seharusnya kegagalan seperti ini tidak terjadi. Ia menekankan bahwa masyarakat percaya perang telah berakhir, dan kesalahan ini bisa berdampak lebih buruk daripada kematian Teta. Direktur lain bernama Shiro kemudian menenangkan situasi, mengatakan bahwa masalah ini masih bisa diselesaikan. Di tempat lain, Yuki terlihat berada di dalam tabung stasis. Yamato mengenang masa lalu bersama adiknya itu, teringat bagaimana Teta dulu meminta Yuki diserahkan ke lembaga dengan janji bahwa ia akan diselamatkan. Kini Yamato mulai takut menghadapi kemungkinan terburuk. Kembali ke medan pertempuran, Yamato menyalahkan Adonis atas apa yang terjadi pada Yuki. Ia bangkit dan menghantam Adonis hingga terlempar beberapa meter. Yamato kemudian mengamuk, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan pamungkas, sembari memikirkan bagaimana Adonis telah menghancurkan impiannya untuk hidup damai bersama Yuki. Ia melepaskan jurus Ultimate, sebuah serangan raksasa yang menyapu seluruh area. Para penyihir terbelah dua, termasuk Ophelia. Adonis berhasil menghindar tepat waktu. Tubuh Doro juga terbelah, tetapi Ana menggunakan sihir duplikasi untuk menyelamatkannya sambil mengungkapkan perasaannya. Tak lama setelah itu, Ana sendiri terbunuh. Doro menangisi kematiannya dan memohon agar semua konflik ini berakhir. Adonis kembali melanjutkan pertarungan dengan Yamato. Ia melapisi lengannya dengan sihir armor dan melancarkan pukulan dahsyat yang menghancurkan pedang titanium Yamato dan menembus dadanya. Saat Adonis hendak mengakhiri nyawa Yamato, serangan itu tertahan. Yamato menggunakan armornya untuk menyembuhkan tubuhnya sekaligus memperbaiki pedangnya, lalu berhasil mendorong Adonis mundur. Para penyihir yang tersisa mulai putus asa. Pohon suci Mitu telah benar-benar hancur, yang berarti tidak akan ada lagi penyihir baru yang lahir. Mereka menyadari bahwa merekalah penyihir terakhir, namun tetap bertekad untuk bertahan hidup. Meski begitu, para prajurit terus mengejar mereka. Yamato kembali menyerang dan berhasil menusuk Adonis, tetapi ia menyadari bahwa Adonis memegang penanya. Seketika, pedang raksasa bernama Kalabrin muncul dan menebas lengan Yamato. Yamato menghentikan pendarahan dengan armornya. Adonis memperhatikan bahwa tatapan mereka sama, keduanya digerakkan oleh keinginan membalas dendam. Para prajurit lain telah memusnahkan para penyihir. Yamato bersiap membunuh Adonis, memerintahkannya mati bersama kaum penyihir. Namun Doro tiba-tiba meminta Yamato berhenti, membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Terungkap bahwa Doro memiliki kekuatan cinta yang memungkinkannya memanipulasi pria agar menuruti perintahnya. Yamato menyadari bahaya sihir itu dan berusaha melawan, tetapi kesulitan menggerakkan tubuhnya. Adonis meminta Doro membunuh Yamato, namun Doro justru memohon agar pertarungan ini diakhiri. Ia berjanji akan menghapus sihirnya jika Yamato bersedia mundur. Adonis marah, mengingatkan bahwa Yamato telah membunuh Ana, dan bahwa para prajurit telah membantai banyak penyihir. Yamato akhirnya berhasil melawan sihir Doro dan mulai memukulinya, berteriak bahwa para penyihir telah menyebabkan kekacauan dan tidak boleh dibiarkan hidup. Ia juga menuduh Adonis sebagai penyebab kematian banyak orang tak bersalah karena mempelajari sihir. Doro membalas dengan mengingatkan bahwa Yamato pun telah membunuh banyak orang dalam berbagai misi. Ia bertanya alasan Yamato melakukan semua ini dan mengingatkan bahwa manusia dan penyihir dulu pernah hidup berdampingan. Doro kembali menggunakan sihirnya. Yamato mencoba melawan, namun akhirnya gagal dan berkata bahwa ia akan memerintahkan pasukannya mundur. Pada saat itulah Adonis membunuh Yamato dengan menebas kepalanya. Ia kemudian berpikir bahwa kekuatan milik Doro bisa dimanfaatkan. Adonis pun mengajak Doro untuk bergabung dengannya dalam rencana menghancurkan umat manusia. Adegan berpindah ke istana kerajaan. Sang kaisar menerima laporan bahwa Yamato berada di posisi unggul dalam pertempuran melawan para penyihir. Ia juga diberitahu bahwa Adonis turut terlibat. Mendengar hal itu, kaisar bersorak kegirangan dan menyatakan bahwa seluruh penyihir di bulan harus dibunuh. Ia meminta istrinya memujinya karena akhirnya ia berhasil memusnahkan para penyihir. Aula istana dipenuhi tepuk tangan. Namun seorang prajurit mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menilai sikap kaisar sudah tidak wajar. Prajurit itu menyadari keanehan lain ketika melihat sang permaisuri memberi perintah agar kaisar mati. Kaisar kemudian melangkah pergi sambil berkata bahwa ia rela mati demi kebahagiaan istrinya. Ia mulai memanjat dinding, sementara prajurit itu berteriak memintanya berhenti. Namun kaisar menegaskan bahwa dirinya adalah penguasa, bahwa ia telah menjadikan negeri ini kekaisaran terkuat di dunia. Ia mengatakan semua yang ia lakukan dilandasi cintanya kepada sang permaisuri, lalu menjatuhkan diri dari gedung. Setelah itu, sang permaisuri menonaktifkan sihir cintanya. Tubuh kaisar terlihat tertusuk atap runcing. Prajurit itu segera memanggil bantuan, sekaligus menyadari bahwa sang permaisuri adalah seorang penyihir. Namun wanita itu menggunakan sihirnya, memaksa prajurit tersebut melaporkan bahwa kaisar telah bunuh diri. Terungkap bahwa Direktur Shiro bekerja di bawah perintah permaisuri. Ia pun menerima perintah baru, membunuh para wanita, karena sihir sang permaisuri tidak berpengaruh pada mereka. Shiro menyatakan bahwa sang permaisuri akan menjadi penguasa dunia, tetapi wanita itu menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa ia tidak peduli. Diketahui bahwa permaisuri tersebut adalah penyihir bernama Grey, yang telah menanggalkan seluruh kemunafikannya, sehingga dijuluki penyihir tak dikenal. Kembali ke bulan, Doro menolak ajakan Adonis untuk bergabung dengannya. Adonis meminta Doro agar tidak menonaktifkan sihirnya, lalu mulai bergerak menuju para prajurit yang tak mampu bergerak. Ia membunuh mereka satu persatu.
Doro mempertimbangkan untuk menghentikannya dengan sihir, dan Adonis menantangnya untuk melakukannya. Namun Doro tidak sanggup bertindak. Para prajurit memohon ampun. Doro mengatakan bahwa membunuh mereka tidak akan mengubah apapun, hanya akan melahirkan kebencian baru dan memperpanjang siklus balas dendam. Ia memohon agar Adonis berhenti, menyatakan bahwa ia tidak ingin melihat kematian lagi. Namun Adonis tetap menghabisi para prajurit tanpa ragu. Setelah semuanya tewas, Adonis mendekati kepala Yamato dan menggunakan sihir peniru suara. Di markas besar, kepanikan melanda karena kamera pengawas di bulan telah hancur dan mereka tak dapat melihat situasi apapun. Ketakutan akan kemungkinan terburuk pun menyebar. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk dari Yamato. Ia menyatakan bahwa umat manusia telah memenangkan pertempuran, dan seluruh penyihir di bulan telah dimusnahkan. Ia menambahkan bahwa pertempuran berlangsung sangat sengit hingga seluruh pasukannya tewas, dan hanya dirinya yang tersisa. Teta segera menyadari bahwa itu bukan Yamato yang asli. Terlihat bahwa Adonis mengenakan topeng yang dibuat dari kulit wajah Yamato, lalu memerintahkan agar dirinya segera dipulangkan ke bumi. Ophelia menyadari bahwa inilah tujuan Adonis sejak awal. Ia rela mengorbankan para penyihir demi mencapai kepentingannya sendiri. Adonis kemudian memerintahkan Doro untuk ikut bersamanya. Doro menamparnya dan mengatakan bahwa Morgan pasti akan merasa malu melihat apa yang telah ia lakukan. Saat persiapan teleportasi berlangsung, Ophelia mengutuk Adonis, berharap para dewa menghukumnya atas semua dosanya. Di markas besar, semua orang mengira Yamato akan segera muncul. Namun Teta mengetahui kebenarannya dan bersumpah membalas dendam atas kematian Yamato. Ia menyiapkan pasukan, dan begitu proses teleportasi selesai, ia memerintahkan tembakan dilepaskan. Namun mereka segera menyadari bahwa Adonis tidak muncul di lokasi itu. Koordinat teleportasi telah diubah. Adonis dan Doro terlihat berada di tengah gurun. Terungkap bahwa sebelum pemindahan, Adonis telah mengubah koordinat menggunakan ponsel ciptaannya. Ia bertekad menghancurkan kekaisaran, menyatakan bahwa langkah pertama adalah mengumpulkan informasi dan persediaan. Doro menolak ikut dengannya dan mengatakan ingin kembali ke bulan. Adonis menjawab bahwa para penyihir telah mati, lalu menggunakan sihir untuk memperlihatkan kembali kenangan Doro, saat ia mencoba berdamai dengan para prajurit yang telah membantai para penyihir. Adonis menyebut Doro gila. Namun Doro menjelaskan alasannya. Ia selalu ingin melihat Adonis, manusia yang dilatih oleh penyihir. Ia percaya Adonis bisa menjadi jembatan antara manusia dan penyihir. Doro bertanya sejauh apa Adonis akan melangkah demi balas dendamnya, memperingatkan bahwa manusia takkan pernah memaafkannya dan perang tidak akan pernah berakhir. Adonis menolak mendengarkan. Ia berkata bahwa nyawa Morgan jauh lebih berharga daripada seluruh umat manusia, dan ia rela membunuh siapapun demi membalas kematian gurunya. Doro mengingatkan bahwa tindakan Adonis telah menyebabkan kepunahan para penyihir, namun Adonis tidak peduli. Ia mengatakan bahwa dialah yang memanggil manusia ke bulan demi bisa kembali ke bumi, dan para penyihir hanyalah alat bagi tujuannya. Doro marah dan meminta Adonis berhenti merendahkan para penyihir. Adonis justru menegurnya agar tidak bersikap munafik, mengingatkan bahwa Doro bersedia memaafkan orang-orang yang membunuh teman-temannya. Doro percaya balas dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Adonis menjawab bahwa ia tidak memiliki apapun lagi di dunia ini. Saat Adonis mulai berjalan pergi, Doro menerjangnya dan berkata bahwa Adonis masih memiliki nyawa yang selama ini Morgan lindungi. Ia menegaskan bahwa Adonis tidak seharusnya membiarkan dunia mengubah dirinya. Jika terus mengejar balas dendam, Adonis bisa menjadi sama seperti manusia yang ingin ia bunuh. Adonis mengatakan bahwa Doro tidak akan pernah mengerti. Baginya, balas dendam adalah bukti bahwa Morgan masih hidup di dalam hatinya, dan ia takut kenangan tentang gurunya akan memudar jika ia berhenti menuntut pembalasan. Doro mulai memahami perasaan itu, tetapi kemudian menyadari bahwa Adonis terluka parah. Mereka pun diketahui telah ditemukan oleh sebuah geng motor. Pemimpin mereka, Punch, memutuskan membawa keduanya. Beberapa waktu kemudian, Adonis terbangun di sebuah ruangan. Ia mengingat bahwa sebelum pingsan, Doro memohon kepada geng motor itu agar menyelamatkannya. Ia menyimpulkan bahwa mereka kini berada di markas geng tersebut. Punch muncul dan mengajak Adonis minum, mengatakan bahwa itu akan membantunya pulih. Adonis menolak dan menanyakan keberadaan Doro. Punch kemudian memperlihatkan lingkungan sekitar, menjelaskan bahwa mereka berada di tanah tandus, tempat para pelarian dari kerajaan hidup sebagai pengembara. Tiba-tiba Adonis mendengar teriakan Doro. Sekelompok orang berkumpul di sekitarnya. Punch menjelaskan bahwa mereka jarang melihat wanita muda. Adonis mengira Doro dalam bahaya, dan segera berlari ke arah suara itu. Namun ternyata Doro hanya sedang mencoba mengendarai motor dan kesulitan mengendalikannya. Ia melihat Adonis, lalu memberinya sebuah boneka sebagai tanda permintaan maaf. Ia mengatakan bahwa ia menyesali kata-katanya sebelumnya. Adonis hanya melemparkan boneka itu begitu saja. Malam harinya, para pria berpesta sambil minum. Doro melayani mereka, membuat suasana menjadi riuh. Adonis mengamati dari kejauhan ketika beberapa pria bertanya apakah Doro adalah pacarnya. Doro menyangkal dan mengatakan bahwa mereka hanya bepergian bersama. Para pria menertawakannya, tidak mempercayai jawabannya. Tiba-tiba, mereka semua ambruk. Adonis mengungkapkan bahwa ia telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman mereka. Doro terkejut dan bertanya apakah mereka diracuni. Adonis menjelaskan bahwa ia hanya memodifikasi alkohol menjadi obat tidur. Heran mengapa Doro tidak menyadarinya meski ia seorang penyihir. Adonis lalu mengambil pistol dari salah satu pria. Doro segera memintanya berhenti,
mengatakan bahwa mereka adalah orang baik yang telah menyelamatkan nyawanya, dan memohon agar Adonis tidak membunuh mereka. Adonis menjawab bahwa ia tidak peduli, tetapi pada akhirnya memilih untuk tidak membunuh mereka, karena menurutnya mereka tidak layak mati. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan Doro, dan menilai mereka berdua tidak sejalan, karena perbedaan sifat. Doro menjelaskan bahwa ia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan manusia, sehingga ia terlihat seolah baik-baik saja, padahal sebenarnya ia belum pulih dari semua peristiwa yang terjadi. Meski demikian, Adonis memperingatkan Doro agar tidak berakhir seperti dirinya, lalu pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian, Punch berbicara dengan Doro dan menyebut Adonis sebagai orang jahat. Namun Doro teringat ucapan Adonis yang tidak ingin Doro menjadi seperti dirinya. Dari situ, Doro menyimpulkan bahwa Adonis sebenarnya bukan orang yang buruk. Punch kemudian mengungkapkan bahwa ia mengenal Adonis. Ia menceritakan bahwa dulu ia hampir mati di gurun, sampai Morgan menemukannya, menggunakan sihir es, dan memberinya air. Punch mengatakan bahwa manusia bisa menemukan kebahagiaan sejati ketika ia memiliki sesuatu yang pantas diperjuangkan. Ia juga berkata bahwa mungkin Adonis benar soal balas dendam, tetapi dunia ini begitu subjektif sehingga sulit menentukan mana yang benar dan salah. Doro mengatakan bahwa ia tidak ingin Adonis mati. Punch menyarankannya untuk menyusul Adonis. Saat berjalan di gurun, Adonis melihat sebuah motor mendekat dan mengira ada yang mengejarnya. Ia bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Namun ternyata itu adalah Doro yang melaju cepat melewatinya sambil berteriak bahwa ia telah memutuskan untuk ikut dengannya. Adonis heran karena Doro tidak berhenti, hingga menyadari bahwa Doro tidak tahu cara mengerem. Doro pun berteriak minta tolong, sementara Adonis berlari mengejarnya dengan khawatir. Di kota, sebuah upacara peringatan digelar untuk sang kaisar. Acara itu menyoroti seluruh pencapaiannya selama memerintah. Rakyat menyaksikan dengan antusias saat penguasa baru diumumkan, yang ternyata adalah sang ratu. Ia menampilkan pertunjukan besar, dan saat ia bernyanyi, seluruh penonton terlihat terpukau oleh pesonanya. Di tempat yang sangat jauh, sekelompok orang menonton siaran tersebut dan mengenali sang ratu sebagai penyihir Grey. Mereka menilai tindakannya, membantai kaumnya sendiri lalu menjadi ratu, jauh lebih gila dari yang mereka bayangkan. Tepuk tangan menggema setelah penampilannya berakhir. Sementara itu, Shiro tampak berharap bisa berada di sana, tetapi ia sadar bahwa tugasnya lebih penting. Ia telah kehilangan sinyal koordinat pelacak Adonis dan bersiap mencarinya dengan metode lama. Adonis terlihat berkendara bersama Doro. Ia bertanya apa sebenarnya tujuan Doro, karena ia tidak berniat menghentikan balas dendamnya. Doro mengatakan bahwa masih ada orang-orang baik di dunia, seperti Punch dan kelompoknya, sehingga ia berharap Adonis bisa mengampuni mereka. Adonis menolak dan memperingatkan Doro agar tidak menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil bernama Sunland. Tempat itu tampak kosong tanpa penghuni. Adonis bersiap memeriksa area sekitar dan menyuruh Doro tetap di belakang. Namun Doro memohon agar diizinkan ikut. Adonis menanyakan tas yang dibawanya, dan Doro menjelaskan bahwa isinya adalah perbekalan dari Punch berupa makanan, perban, dan obat-obatan. Ia lalu mengeluarkan kepala boneka salju dan menekan tombolnya, yang langsung menciptakan tenda instan. Adonis tidak terkesan dan tetap melanjutkan penyisiran. Saat berkeliling, Adonis tidak menemukan tanda-tanda perkelahian dan bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Mereka tiba di kantor polisi. Ketika mengintip ke dalam, Doro terkejut oleh seekor tikus dan membuat suara di lantai. Adonis memperingatkannya agar diam. Tiba-tiba seorang pria muncul di belakang mereka dan bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan. Doro ketakutan karena mengira itu hantu, tetapi Adonis segera menyadari bahwa itu hanyalah hologram. Mereka melanjutkan pencarian hingga ke ruang tahanan. Dari salah satu sel terdengar nyanyian. Mereka menemukan seorang pria yang sedang memainkan gitar. Doro memanggilnya, membuat pria itu terkejut karena menyadari masih ada orang lain di kota tersebut. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya pengembara. Lalu Adonis bertanya mengapa pria itu sendirian. Pria itu menjawab bahwa mungkin karena ia seorang tahanan. Adonis memutuskan untuk pergi, mengatakan bahwa mereka tidak ada urusan dengannya. Namun pria itu mengatakan bahwa itulah ucapan semua orang sebelum mereka meninggalkan kota ini. Ia menjelaskan bahwa setelah para penyihir dimusnahkan dan teknologi manusia berkembang, kota tersebut dianggap ketinggalan zaman. Adonis bertanya tentang kota besar terdekat, dan pria itu menyebutkan Mamuda di sebelah timur. Adonis bersiap melanjutkan perjalanan. Doro merasa khawatir pria itu akan kelaparan dan ingin membebaskannya, tetapi Adonis menolak. Doro mengusulkan memberi makanan, tetapi Adonis menyadari bahwa sel itu bahkan tidak terkunci. Pria tersebut memilih tinggal di sana bersama istrinya demi ketenangan. Terungkap bahwa istrinya ditahan karena dituduh sebagai penyihir, dan ia tidak mampu melindunginya saat itu, namun berjanji untuk tetap bersamanya. Adonis menilai mereka sebaiknya dibiarkan hidup tenang dan melanjutkan perjalanan ke Mamuda. Saat tiba di Mamuda, Doro menyadari kota itu tampak terbengkalai. Mereka melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Doro mendekatinya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Adonis segera memperingatkan Doro agar waspada, mengatakan bahwa wanita itu bukan manusia. Terungkap bahwa ia adalah android, yang mulai memindai tubuh Doro dan menyimpulkan bahwa Doro bukan sumber kenikmatan yang memadai. Terobsesi pada kepuasan, android itu langsung menyerang. Adonis menembaknya, mengenalinya sebagai Medoa, boneka buatan untuk memuaskan nafsu pria. Adonis mendengar suara dari dalam sebuah bangunan dan menyadari ada lebih banyak Medoa di sana.
Ia bersiap menghadapi mereka, menyuruh Doro menunggu dan memperingatkannya agar tidak bertindak sendiri. Namun saat Doro melihat sekitar, ia menemukan tumpukan tubuh Medoa dan menjadi panik. Adonis memasuki bangunan itu, menggunakan sihir pencerahan untuk menerangi koridor. Tanpa sepengetahuannya, Doro memutuskan mengikuti. Ia berpikir bahwa Adonis bukan orang jahat, tetapi kemudian teringat bahwa Adonis pernah meninggalkannya dan bahkan menyerangnya, sehingga ia mulai ragu. Adonis mendekati Doro dan mengancam akan membunuhnya, karena mengira Doro tidak menganggapnya serius. Doro segera meminta maaf dan berkata bahwa akan lebih aman jika mereka bersama. Adonis mengakui itu masuk akal dan mengizinkannya ikut. Mereka mendengar suara dari balik pintu, dan Adonis mencium bau kematian. Saat masuk, mereka melihat Medoa sedang berhubungan dengan mayat. Adonis menyadari bahwa mereka adalah buatan kekaisaran. Para Medoa mengatakan bahwa mereka hanya ingin dicintai dan mempertanyakan alasan mereka diciptakan hanya untuk memuaskan pria. Mereka mengeluh lelah dengan kehidupan itu dan memohon agar penderitaan mereka diakhiri. Adonis menembaki mereka satu persatu hingga mati, dan mereka berterima kasih karena telah dibebaskan. Setelah itu, Adonis menyusuri kota Mamuda dan melihat rantai di tanah, mengenalinya sebagai alat pengekang budak kekaisaran. Ia menyimpulkan bahwa para pria membutuhkan uang untuk membeli Medoa dari kekaisaran, sehingga mereka menjual istri dan anak perempuan mereka sendiri sebagai budak. Akibatnya, kota itu kehabisan wanita dan tidak mampu melahirkan generasi baru, yang akhirnya membawa kehancuran. Adonis mendekati tumpukan Medoa dan mengatur sebuah perangkat. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan EMP untuk membuat para Medoa tertidur selamanya. Doro menilai tindakan itu sebagai bentuk belas kasihan dan bertanya, apakah mereka akan merasakan sakit. Adonis menjelaskan bahwa mereka hanya akan merasakan sengatan ringan. Adonis mulai menyalurkan sihirnya ke perangkat tersebut. Energi yang dilepaskan membentuk gelombang suara halus yang menyebar ke seluruh area, dan perlahan memberi para Medoa akhir yang tenang. Dari kejauhan, dua sosok ninja terlihat mengamati proses itu. Mereka langsung mengenali Adonis sebagai murid Morgan, mengetahui rekam jejak serta pencapaiannya, dan paham bahwa ia adalah musuh kekaisaran. Terungkap bahwa mereka berada di bawah perintah kaisar lain bernama Sura, dengan misi utama menangkap Adonis. Saat kedua ninja itu bersiap mendekat, Shiro tiba-tiba muncul dan menghalangi mereka. Pertarungan singkat pun terjadi. Adegan kemudian beralih ke Doro yang tengah memberikan penghormatan terakhir kepada para Medoa. Namun Adonis menyatakan bahwa ritual semacam itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menghormati mereka adalah dengan membuat manusia merasakan penderitaan yang setimpal. Adonis kemudian melihat sebuah makam yang diperuntukkan bagi para penyihir di bulan. Doro mengatakan bahwa mereka mati akibat tindakan Adonis. Mendengar itu, Adonis bertanya-tanya mengapa Doro masih memilih untuk terus bepergian bersamanya. Doro menjelaskan bahwa ia tidak menyalahkan Adonis, karena ia sadar para penyihir sebenarnya berniat memanfaatkannya demi membangkitkan Morgan. Menurut Doro, justru para penyihirlah yang mengkhianati Adonis. Beberapa saat kemudian, Adonis dan Doro kembali ke tempat motor mereka berada. Namun mereka terkejut karena Shiro sudah menunggu di sana. Tanpa ragu, Shiro menghancurkan motor tersebut. Ia juga memperlihatkan bahwa dua ninja sebelumnya telah ia bunuh, sambil menyatakan bahwa kedatangannya kali ini memang untuk menghabisi Adonis. Terungkap bahwa Charmy, asisten Shiro, berhasil melacak koordinat Adonis dengan bantuan tim intelijen. Adonis menanyakan identitas kedua ninja itu, tetapi Shiro mengaku tidak mengenal mereka. Ia malah mempermainkan kepala kedua ninja yang telah dipenggalnya. Doro menyuruhnya berhenti, namun Shiro justru mencengkeram pipi Doro. Adonis segera menarik Doro menjauh dan mencoba merapalkan sihir. Sebelum mantranya selesai, Shiro lebih dulu menghantamnya dengan pukulan keras. Adonis mencoba menembak, tetapi Shiro dengan mudah menghindar dan langsung menyerang balik. Dari kecepatan reaksinya, Adonis menyimpulkan bahwa Shiro kemungkinan besar adalah seorang cyborg. Ia menembakkan peluru berukuran besar, tetapi Shiro tetap mampu mengelak dan terus menekan. Di saat itu, Doro menggunakan sihir cintanya dan memerintahkan Shiro untuk berhenti. Adonis sempat mengira sihir tersebut berhasil, namun Shiro justru tertawa, mengaku terkejut melihat sihir semacam itu karena mirip dengan yang digunakan sang ratu. Shiro tetap bergerak bebas, membuat Doro kebingungan mengapa sihirnya tidak berpengaruh. Shiro kemudian melepaskan pakaiannya, memperlihatkan bahwa dirinya telah berada di bawah kendali sihir sang ratu. Ia mengeluarkan senjata rahasia dan mulai meluncurkan rudal dari tangan-tangan robotiknya. Adonis menyuruh Doro mundur, memperingatkan bahwa sihir Doro tidak akan bekerja pada Shiro, dan ia tidak akan mampu banyak membantu dalam pertarungan ini. Namun Adonis teringat ucapan sang kaisar kepada Morgan, bahwa penyihir bukanlah apa-apa tanpa sihir mereka. Ia menyadari bahwa ucapannya barusan terdengar kasar. Meski begitu, Doro tetap bersikeras untuk membantu, menyatakan bahwa ia ingin bertarung bersama Adonis sampai akhir. Tekad itu membuat Adonis terkesan. Ia pun menciptakan sebilah pedang dengan sihir untuk Doro, dan memberikan zirah pelindung kepadanya. Adonis menjelaskan bahwa pedang tersebut diselimuti energi sihir berkonsentrasi tinggi, cukup kuat untuk menembus baja, tetapi Doro tetap harus menguasai dasar-dasar berpedang agar bisa menggunakannya dengan baik. Shiro memerintahkan tangan-tangan robotiknya menyerang. Dalam sekejap, ratusan tangan mengepung mereka. Adonis berhasil menghancurkannya dan menyadari bahwa meski tiap unit lemah, jumlahnya seolah tak ada habisnya. Ia melihat Doro mulai kesulitan dan kewalahan, lalu segera melindunginya. Pada saat yang sama, Shiro melepaskan pembatas kekuatannya,
meningkatkan daya serang rudal-rudal robotiknya. Rudal itu mengarah ke Adonis, tetapi ia cepat merapalkan mantra dan memanggil tentakel sihir untuk menghancurkannya. Tentakel tersebut kemudian berubah menjadi bola meriam raksasa yang meluncur cepat ke arah Shiro. Charmy memperingatkan Shiro untuk menghindar, menyadari bahaya serangan itu. Namun Shiro memanggil kembali tangan robotiknya ke punggung, memungkinkan dirinya mengerahkan seluruh kekuatan. Ia berjuang keras menahan bola meriam tersebut, dan akhirnya berhasil menghentikannya. Pada saat itu, Adonis melancarkan serangan kejutan. Shiro segera menembakkan rudal tangan robotiknya untuk menahan Adonis. Namun Doro menerjang masuk, membuat Shiro sadar bahwa dirinya terbuka. Doro melihat sebuah celah, tetapi ia tidak berniat membunuh. Ia mengarahkan tusukannya ke kaki Shiro. Shiro berhasil bertahan dan mengejek bahwa Doro seharusnya langsung menusuk jantungnya. Adonis segera menerjang, tetapi Shiro menghantam mereka hingga terlempar. Doro terbatuk dan memuntahkan darah. Shiro mengakui bahwa Doro hampir saja mengalahkannya. Adonis kemudian menggunakan sihir untuk menahan Shiro, berusaha mencekiknya. Namun Shiro melawan dengan tangan robotiknya, membuat Adonis kesulitan mempertahankan mantranya. Doro menyadari bahwa jika Adonis berhenti menulis mantra, sihir itu akan hilang. Ia pun menyimpulkan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Adonis adalah membunuh Shiro. Tiba-tiba, sebuah tangan robotik menarik Doro menjauh. Adonis terlihat semakin terdesak. Shiro berhasil melepaskan diri dari ikatan sihir dan berniat mencungkil mata Doro. Adonis hanya bisa memohon agar ia berhenti. Doro teringat semua kenangannya bersama Adonis dan menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Shiro benar-benar menusuk mata Doro. Adonis teringat kembali momen saat Morgan dibunuh, ketika ia juga tak mampu berbuat apa-apa. Kali ini, ia bertekad menyelamatkan Doro. Ia melepaskan armornya dan berhasil membebaskan diri, melesat dengan kecepatan penuh. Namun Shiro telah lebih dulu mencabut mata Doro, membuatnya terjatuh ke tanah. Doro mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat apapun. Adonis segera menutup luka di mata Doro dan menghentikan aliran darah yang deras. Khawatir Doro akan kehabisan darah. Shiro mempermainkan mata Doro seperti mainan. Adonis memintanya mengembalikan mata itu, tetapi Shiro malah menghancurkannya. Amarah Adonis pun meledak. Ia bersiap menggunakan sihir, namun Shiro lebih dulu menyerang, menendang pena sihir Adonis hingga terlempar. Adonis menangkap kaki Shiro dan menghantamkan tubuhnya ke dinding, lalu berhasil merebut kembali penanya. Shiro kembali memerintahkan tangan-tangan robotiknya menyerang. Adonis menggunakan mantra pembalik, membuat tangan-tangan itu berhenti lalu berbalik menyerang Shiro. Shiro segera terbang ke udara, dan tangan-tangan robotik itu meledak bersamanya. Ia menyadari bahwa Adonis menghilang. Ternyata Adonis bersembunyi bersama Doro. Ia menggunakan tangan robotik untuk membakar luka Doro, dan berhasil menghentikan pendarahan. Doro berterima kasih, mengatakan bahwa ia ingin hidup damai meski sadar kekaisaran tak akan berhenti memburu mereka. Doro mengingatkan Adonis tentang Morgan, membuat Adonis kembali bertanya-tanya mengapa ia selalu gagal melindungi orang-orang yang ia sayangi. Sementara itu, Shiro terus mencari mereka. Adonis kemudian muncul dengan sebuah robot raksasa dan mencoba menyerang Shiro dari belakang, tetapi Shiro berhasil menghindar. Adonis menantangnya untuk memanggil sang permaisuri, mengancam akan mencungkil matanya. Ancaman itu membuat Shiro marah dan langsung menyerang. Pertarungan kembali terjadi hingga robot raksasa itu hancur, memaksa Adonis mundur. Shiro terus menekannya. Adonis memanggil kembali armornya dan berusaha melawan, tetapi Shiro berhasil menjatuhkannya. Secara diam-diam, Adonis mencoba menuliskan mantra. Namun Shiro menendangnya hingga terpental, mengatakan bahwa menulis mantra terlalu memakan waktu dan membuat Adonis rentan. Shiro memanggil kembali seluruh tangan robotiknya, menyatukannya menjadi sebuah kepalan raksasa yang kemudian menghantam Adonis. Adegan berpindah ke Doro yang berusaha mencari Adonis meski tak bisa melihat apapun. Ia mendengar suara Adonis memanggilnya dan sempat mengira pertarungan telah dimenangkan. Namun ia segera menyadari bahwa suara itu adalah tiruan Shiro. Di saat yang sama, Adonis berteriak menyuruh Doro untuk melarikan diri. Shiro kemudian melemparkan Adonis ke arah puing-puing dan menghajarnya bertubi-tubi menggunakan tangan robotiknya. Doro mendengar suara Adonis yang menahan rasa sakit. Ia memohon agar Shiro menghentikannya, namun Shiro justru menahannya dan mulai memukulinya. Shiro berkata bahwa Doro mengingatkannya pada sang permaisuri. Ia bahkan terpikir untuk mengubah wajah Doro agar menyerupai sosok tersebut. Terungkap bahwa saat pertama kali Shiro bertemu sang permaisuri, ia langsung merasa bahwa mereka ditakdirkan bersama. Sejak saat itu, ia rela mengikatkan dirinya sebagai budak cinta. Shiro mengatakan kepada Doro bahwa dunia tidak membutuhkan dirinya, menganggap Doro hanyalah tiruan dari sang permaisuri. Ia mengancam akan membunuh Doro dan berjanji akan melakukan hal yang sama pada Adonis. Namun Doro memohon agar Adonis dibiarkan hidup. Ia menjelaskan bahwa kemarahan Adonis berasal dari pembantaian terhadap para penyihir, dan bahwa Adonis sebenarnya hanya ingin mengakhiri perang ini. Kini, Doro mulai memahami alasan dibalik dahaga balas dendam Adonis. Shiro tidak peduli. Ia menginjak kepala Doro dan mengatakan bahwa satu-satunya tujuan yang ia miliki hanyalah membunuh Adonis. Pada saat itu, Adonis menyuruh Doro untuk menggunakan sihir cinta padanya. Ia mengatakan bahwa ia rela menjadi boneka Doro, karena itulah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup dan menang. Demi keselamatan mereka, Doro akhirnya menyetujuinya. Ia mengaktifkan sihirnya, memunculkan pilar cahaya raksasa.
Kekuatan luar biasa langsung mengalir ke tubuh Adonis. Adonis menghantam Shiro dengan satu pukulan keras, hingga terdorong mundur. Meski tangannya tampak patah, Adonis terus bergerak tanpa henti. Kilasan masa lalu muncul. Terlihat bagaimana para penyihir dulu sering meremehkan Doro. Mereka menganggap kemampuannya mengendalikan pria sebagai sesuatu yang menjijikan. Ophelia bahkan menyarankan agar kekuatan itu dirahasiakan, karena dianggap dapat mencoreng martabat para penyihir. Karena itulah Doro selalu menahan diri dan enggan menggunakan sihir cintanya. Kembali ke masa kini, Adonis mengatakan bahwa kini ia mengerti perasaan Doro. Ia menyadari bahwa Doro sebenarnya sangat peduli pada semua orang. Namun Adonis juga meyakinkan Doro agar tidak khawatir, karena ia tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Mendengar itu, Doro melepaskan sihirnya sepenuhnya, menjadikan Adonis sebagai bonekanya. Ia menyatakan bahwa kini Adonis tidak mungkin dikalahkan. Tubuh Adonis telah melampaui batas manusia biasa, dan kekuatan sihirnya tak lagi bisa diukur. Shiro merasakan aura mengerikan itu dan menyadari bahwa Adonis kini menjadi ancaman serius. Ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun Adonis langsung menggunakan skill bernama Quill Blade, berhasil melukai pria berambut gimbal tersebut. Shiro mencoba kabur dengan melompat menggunakan tangan-tangan robotiknya, tetapi Adonis berhasil mengejarnya. Ia mencengkeram kepala Shiro dan melemparkannya dengan kekuatan luar biasa, hingga menembus beberapa bangunan. Shiro tidak bisa mempercayai betapa kuatnya Adonis sekarang. Seketika Adonis muncul di hadapannya, menghancurkan lengannya dan membantingnya ke tanah. Shiro memohon ampun. Namun Adonis hanya melafalkan mantra dan membuka sebuah portal raksasa di langit. Doro menyadari salju mulai turun. Adonis menjelaskan bahwa itu adalah sihir yang pernah digunakan Morgan. Kita mengetahui bahwa Adonis pernah berjanji hanya akan memakai sihir tersebut untuk melindungi seseorang. Menyadari bahaya yang mengancamnya, Shiro menembakkan seluruh tangan robotiknya untuk menghentikan Adonis. Namun semuanya langsung membeku dalam sekejap dan hancur tanpa sisa. Shiro meminta Doro menghentikan Adonis, memperingatkan bahwa Adonis tidak akan sanggup menahan kekuatannya sendiri. Doro lalu menggunakan sugestinya untuk menjaga suhu tubuh Adonis tetap hangat. Shiro mencoba menyerang sekali lagi. Namun setelah menyelesaikan mantranya, Adonis mengaktifkan skill Absolute Zero. Dalam sekejap, seluruh area membeku dan tubuh Shiro benar-benar terhenti dalam balutan es. Dengan kekuatan Doro, efek mantra itu meluas. Bahkan di gurun, Punch dan yang lainnya merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Punch menyuruh semua orang berlindung. Tak lama kemudian, perkemahan mereka tertutup badai salju. Di markas Biro, drone-drone hancur dan sistem mendeteksi penurunan suhu ekstrim. Mereka beralih ke citra satelit dan terkejut melihat badai besar yang hampir menutupi setengah permukaan bumi. Kembali ke perkemahan gurun, semua orang kebingungan karena salju seharusnya mustahil turun di tempat itu. Roh Morgan muncul di hadapan Adonis. Ia senang karena Adonis menepati janjinya untuk menggunakan sihir tersebut demi melindungi seseorang. Setelah itu, Morgan menghilang ke langit. Adonis melindungi Doro dengan memberinya armor sihir. Namun tak lama kemudian, tubuhnya mencapai batas dan ia pun pingsan. Doro segera melepaskan mantra cintanya dan merasa lega saat mendengar jantung Adonis masih berdetak. Shiro ternyata masih bertahan. Ia menatap mereka dan berkata bahwa keduanya mengingatkannya pada sang kaisar dan permaisuri di masa muda mereka. Ia meminta maaf karena gagal mendapatkan mantra untuk sang permaisuri sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Doro tidak memahami maksud ucapannya. Adegan kemudian berpindah. Sang permaisuri terlihat berlari melewati kota, dan siapapun yang melihatnya tampak bersemangat. Ia kembali ke istana dan ditegur agar membawa pengawal jika keluar. Namun ia mengatakan tidak perlu khawatir karena semua orang mencintainya. Ia bertanya apakah sudah ada tanggapan dari negara lain, dan mengatakan bahwa jika mereka tidak mematuhinya, ia berniat menyatakan perang. Kembali ke Doro dan Adonis. Doro merasa bersalah karena saat ia menggunakan mantra cinta, ia telah mengubah cinta Adonis terhadap Morgan menjadi cinta padanya, dan itulah yang membuat Adonis menjadi sangat kuat. Adonis menenangkannya, mengatakan bahwa itu adalah keputusannya sendiri. Ia sadar tanpa mantra tersebut, Shiro tidak akan bisa dikalahkan. Adonis menyuruh Doro mengangkat poninya. Doro meminta maaf, merasa dirinya terlihat buruk. Adonis menyadari bahwa Doro sudah meminta maaf hingga 15 kali. Ia mengatakan bahwa kini ia mulai memahami Doro. Menurutnya, meski Doro canggung dan penakut, kebaikannya sangat murni. Adonis membandingkan Doro dengan Morgan, menarik kembali ucapannya yang dulu menyebut Doro munafik, dan meminta Doro memberikan kebaikan itu kepadanya. Adonis kemudian membalut mata Doro. Doro berkata bahwa ia merasa seolah sedang dipeluk. Namun Adonis mencita kepalanya dan mengatakan bahwa Morgan adalah satu-satunya baginya. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan. Doro terpeleset di atas es, dan Adonis menggenggam tangannya untuk menuntunnya. Ia berkata bahwa seorang penyihir pernah mengatakan padanya bahwa mereka harus saling membantu. Adonis menegaskan bahwa ia masih akan melanjutkan balas dendamnya. Sementara itu, Doro mulai berpikir ulang dan mengatakan bahwa ternyata membalas dendam tidak selalu merupakan hal yang salah.